Mutiara yang ketujuh adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim Ibn Hajjaj Al-Qushairi rahimahullah, yaitu hadis an Abi Hurairah Abdurrahman Ibn Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia yang dikenal dengan kunyahnya yaitu Abu Hurairah. Adapun namanya diperselisihkan dalam sekian banyak pendapat, dan diantaranya yang paling terkenal atau paling rajih adalah nama Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah tidak melihat pada badan-badan kalian atau tubuh-tubuh kalian. Tidak pula melihat pada bentuk-bentuk rupa kalian. Tetapi Allah akan melihat ke hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Demikian ucapan Rasulullah SAW, kalimat yang ringkas, padat tapi bermakna luas. Itulah yang dijuluki dengan Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim adalah perkara yang istimewa atau perkara yang merupakan kekhususan, keistimewaan yang Allah berikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga beliau pernah berkata, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Sesungguhnya aku diberi 5 yang tidak diberikan pada orang-orang sebelumku atau pada nabi-nabi sebelumku. Disebutkan satu persatu. Di antaranya beliau berkata dalam salah satu lafaznya, "U'titu jawami'ul kalim." Aku diberi jawami'ul kalim. Ini ucapan-ucapan yang ringkas, padat, hanya beberapa kalimat, kulaimat qalilah, tetapi maknanya Masya Allah sangat luasnya. Seperti kalimat ini, Allah tidak lihat bentuk rupa kalian, tetapi Allah melihat hati kalian dan perbuatan kalian. Ini kulaimat, sedikit sekali kalimatnya, mudah dihafal, tetapi maknanya Masya Allah akan berkait dengan segala pembahasan-pembahasan fiqh maupun akidah. Bahwasanya seseorang itu, barakallahu fikum, tidak akan lihat dari badannya, apakah dia gemuk atau kurus, apakah dia tinggi atau pendek. Nggak akan dilihat dari bentuk rupanya, apakah dia ganteng atau dia orang yang kurang bagus bentuk rupanya, atau dia cantik atau kurang cantik, atau tidak cantik, atau cacat, nasallahu salam al-afiyah, mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Maka itu semua tidak ngaruh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak melihat dari sisi itu. Apakah warna putih ataupun warna hitam, ataupun yang berkulit merah. Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, Bilal ibn Rabah, adalah seorang turunan budak hitam. Tetapi lihatlah bagaimana Allah muliakan beliau. Dimuliakan namanya dan dikenal oleh seluruh kaum muslimin sepanjang masa. Muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal dia berkulit hitam. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, tidak berkait dengan warna kulit, tidak berkait dengan bentuk badan, tidak berkait dengan apakah rupanya begini atau rupanya begitu. Tetapi Allah akan melihat dua sisi. Hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Kalau hatinya baik, perbuatannya baik, maka dialah orang yang saleh. Tetapi kalau perbuatannya jelek, hatinya jelek, maka tentunya dia orang yang taleh. Orang yang jelek pula. Walaupun paras rupanya elok, walaupun paras rupanya sangat cantiknya, sangat gantengnya,
badannya istilahnya proporsional, tetapi tetap dia adalah orang yang busuk, orang yang jelek. Karena hatinya busuk, demikian pula perbuatannya busuk. Kaum muslimin, pendengar radio Indosiar yang saya hormati, berarti di sini hadis ini sangat berkait dengan judul bab, yaitu keikhlasan. Wa ihdarun niyah. Keikhlasan dan menghadirkan niat. Dan juga berkait dengan segala perkara yang disebutkan menghadirkan niat dalam seluruh amalan-amalan yang tampak maupun tidak tampak. Karena qulub yang dikatakan yanduru ila qulubikum, melihat hati-hati kalian, artinya melihat bagaimana niatnya, bagaimana keikhlasannya, untuk siapa dia berbuat, untuk siapa dia beramal. Maka dua perkara ini tidak bisa dipisahkan. Kalau ada ucapan atau beberapa pemahaman bahwa yang penting itu hati, yang penting itu hati, itu saya sering mendengarnya dari masyarakat kaum muslimin. Udahlah, Allah nggak lihat pakaian kalian, nggak lihat semuanya, yang dilihat tuh hati. Ya. Maka saya akan katakan padanya kurang tepat. Karena hati disebut dalam hadis ini tidak sendirian. Disebutkan ila qulubikum wa a'malikum. Catat itu. Memang Allah tidak melihat bentuk rupa, tidak melihat penampilan, tidak melihat pakaian, tidak melihat warna, tidak melihat bentuk rupa atau warna kulit. Tetapi Allah melihat dua sisi, bukan hanya hati. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi melihat hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Artinya, kalau perbuatannya sudah baik, Masya Allah, amal saleh, maka dilihat pula hatinya. Apakah ikhlas atau tidak ikhlas? Untuk siapa dia beramal? Karena siapa dia berbuat? Maka itu akan menentukan apakah amal itu menjadi amal yang diterima atau amal yang ditolak. Kalau tidak ikhlas, akan ditolak. Kalau niatnya bukan karena Allah, nggak akan dicatat sebagai amal saleh. Tapi sekarang sebaliknya. Hatinya ikhlas. Hatinya jujur. Betul-betul dia ingin beribadah pada Allah satu-satunya dan tidak untuk yang lain. Tetapi ketika beramal, dia tidak mencontoh Rasulullah SAW. Dia bikin sendiri. Dia karang sendiri. Dan dia berbuat sesuatu yang sama sekali bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian ditanya, kamu kok menyelisihi sunnah? Orang itu menjawab, yang penting kan niatnya baik. Apakah itu cukup? Tidak cukup. Mengapa? Karena itu baru satu sisi. Hadis ini menyebutkan dua sisi, bukan satu sisi. Hatinya baik atau niatnya baik, sudah bagus. Tetapi ketika menerapkannya dalam bentuk nyata, dalam bentuk amalan, perbuatan, maka hendaklah mencocoki ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mencocoki sunnah, mencocoki apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi wasallam dan apa yang dipahami oleh para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Sehingga dengan itu, kaum muslimin yang saya hormati, hendaklah kita memegang hadis ini sebagai dasar, sebagai prinsip utama bahwa setiap apapun yang kita kerjakan, lihat dua sisi. Pertama, apakah kita ikhlas atau tidak ikhlas? Kalau belum ikhlas, upayakan supaya kita ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang kedua, amalannya apakah cocok dengan sunnah? Apakah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW? Kalau belum, maka upayakan untuk memperbaikinya dan mencocokkan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun masalah zahir, bentuk rupa, bentuk badan, warna kulit, maka itu tidak berkait. Allah tidak melihat dari sisi itunya. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan dari beberapa orang, bagaimana dengan hadis yang nanti akan terjadi, kata Nabi, wa yadhhar fihi musiman, akan muncul di sana orang-orang gemuk yang begini, dan kemudian dicerca oleh Rasulullah SAW dan dikatakan dengan kalimat-kalimat yang jelek.
Barakallahu fikum. Disebutkan siman di sini kata para ulama, bukan hanya gemuk fahasab, tetapi orang itu hubbud dunya, yakni yang dipentingkan hanya perutnya, yang pentingnya dipentingkan hanya hawa nafsunya, yang dipentingkan hanya urusan perut. Maka inilah yang dicerca. Adapun kalau orang itu orang yang hatinya saleh, amalannya juga saleh, kemudian dia Allah takdirkan badannya gemuk, Masya Allah, tidak ada masalah. Apakah perbuatan sesuai dengan sunnah? Sesuai dengan sunnah, selesai. Tetapi yang disebutkan dalam hadis tadi adalah seperti yang disebutkan dalam hadis lain tentang hadis atau isyarat tentang pengingkar sunnah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Hakim rahimahullah fi mustadrakihi wa sahhahu wa wafaqahu adz-Dzahabi, kata Nabi SAW, yushik, sebentar lagi akan muncul rajulun syab'an ala arikatih, sebentar lagi akan muncul seorang yang gemuk, kenyang, bersandar di dipan-dipannya, di singgasananya atau di mebel-mebelnya. Atahu hadithun min hadithi, datang kepadanya hadis dari hadis-hadisku, mimma amartuhu au nahaitu, dari apa yang aku perintahkan atau aku larang. Tiba-tiba orang tadi dalam berkata, bainana wa bainakum kitabullah, ma wajadna fihi min halalin istahlalna, wa ma wajadna fihi min haramin harramna. Kata orang tadi yang bersandar di dipannya atau di singgasananya dalam keadaan gemuk, dalam keadaan kenyang, berkata, sudahlah, urusan kita dengan kamu adalah Al-Quran. Apa yang ada dalam Al-Quran kita kerjakan. Apa yang enggak ada, maka selesai. Apa yang halal kita halalkan, apa yang haram kita haramkan. Titik. Artinya, kalimat ini tidak mau menerima hadis. Padahal riwayatnya tadi menyebutkan, atahu hadisun min hadisi. Datang kepadanya hadis dari hadis-hadisku. Ternyata dia menolak dan berkata, sudahlah, urusan kita dengan kamu Quran. Apa yang ada dalam Quran kita kerjakan. Apa yang ada dalamnya halal kita halalkan. Apa yang ada dalamnya haram kita haramkan. Selesai. Ini isyarat tentang akan munculnya pengingkar-pengingkar sunnah. Berarti yang dikasih stabilo, yakni perkara intinya adalah pengingkarannya terhadap sunnah. Bukan gemuknya. Akan muncul orang yang gemuk, kenyang. Bukan itu yang dibahas. Tetapi berarti orang ini ahli dunia. Hubbud dunia. Dan kemudian mengingkari sunnah-sunnah Nabi SAW. Adapun ukuran adalah dua perkara ini yang disebutkan dalam hadis ini. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah akan melihat hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Mudah-mudahan jelas apa yang kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk bisa beramal saleh dan bisa memurnikan niat untuk Allah Subhanahu wa taala dari semua amalan tersebut. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.